Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri, NIM 1915159. Hari ini saya akan menjelaskan materi perihal ekologi administrasi negara. Ada dua pokok bahasan yang akan saya jelaskan hari ini, yaitu satu, ekologi pemerintahan, dan dua, faktor ekologi administrasi. Apa itu ekologi pemerintahan? Ekologi pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling pengaruh-mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tinggi negara maupun antar pemerintahan, vertikal horizontal, dan dengan masyarakat. Dalam ekologi pemerintahan ada dua macam ekosistem, yaitu satu, lingkungan fisik, dan dua, lingkungan sosial atau geografis. Lingkungan fisik ialah lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan yang ada di suatu wilayah negara, termasuk manusia sebagai salah satu faktor yang selalu berproses dengan lingkungannya. Lingkungan fisik dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu kondisi geografis, keadaan penduduk, dan sumber daya alam. Lingkungan geografis dapat pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia karena di dalamnya selalu terdapat adaptasi. Misalnya penyesuaian bentuk tubuh, cara hidup dan bentuk bermukim serta berkelompok, penyebaran dan penyesuaian budaya serta seni, cara berpikir dan mempertahankan diri. Pengaruh lingkungan geografis terhadap kehidupan negara dapat dibagi menjadi 7 aspek, yaitu satu, letak negara dalam rotasi bola dunia, 2, bentuk daratan, 3, bentuk air, 4, kesuburan tanah dan mineral, 5, iklim, 6, bentuk-bentuk fisik perbatasan negara, dan 7, ukuran wilayah negara. Yang kedua, sumber daya dan kekayaan alam atau SDA. Sejak awal kehidupan manusia selalu berhubungan dengan sumber daya alam. Hubungan ini berjalan terus-menerus dalam proses yang saling mempengaruhi dengan melakukan berbagai adaptasi. Satu, sumber daya alam adalah berbagai potensi yang terdapat di dalam lingkungan alam yang dapat diubah menjadi bahan atau energi untuk kepentingan hidup manusia. Dua, kekayaan alam pada dasarnya juga termasuk dalam SDA, namun secara spesifikasi berarti berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan berbagai material kandungan bumi, cair maupun padat, yang dapat bermanfaat kepada manusia dan bangsa yang memilikinya. Yaitu ketiga, penduduk. Penduduk sebagai lingkungan fisik harus melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dan penduduk sebagai faktor ekonomi, manusia disebut dengan faktor produksi. Yang kedua, lingkungan sosial atau geografis. Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia. Itulah pokok bahasan pertama yang saya sampaikan tadi tentang ekologi pemerintahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor ekologi administrasi negara. Terdapat 3 pencetus faktor ekologi administrasi negara, yaitu menurut Sondang P. Siagian MPA PDD. Yang kedua menurut Profesor F.W. Rix, dan yang ketiga menurut Farrell Widi. Saya akan menjelaskan menurut Sondang P. Siagian MPA PDD. Terdapat 8 faktor ekologis yang menurut Sondang P. Siagian MPA PDD. Pertama, faktor geografis. Bentuk keadaan dan lokasi geografis suatu negara sangat mempengaruhi kehidupan bangsa yang mendiaminya dalam penyelenggaraan, pengatur kesejahteraan dan keamanan. Pengaruh lokasi dan geografis terhadap sistem administrasi negara, bentuk wujudnya dapat dilihat dari cara pandang dan kebijakan yang diterapkan suatu negara berdasarkan lokasi dan posisi geografisnya. Misalnya, Indonesia sebagai negara kepulauan akan menerapkan prioritas kebijakan kelautan dalam suatu sistem administrasi negara yang menjamin terhadap penyelenggaraan pemerintahan, menjamin pengaturan kesejahteraan, dan menjamin keamanan atau integritas. Faktor kedua yaitu faktor penduduk. Pengaruh ini terhadap administrasi negara secara faktual bahwa penduduk baik dari segi jumlah, komposisi maupun penyebarannya adalah faktor penentu apa yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan suatu negara. Dengan kata lain,
Manusia yang ditinggal di suatu negara baik sebagai subjek ataupun objek akan menentukan apa yang dilakukan untuk terselenggaranya pemerintahan yang mengusahakan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Yang ketiga, faktor kekayaan alam. Sifat khusus kekayaan alam di bumi ini distribusinya tidak merata dan tidak teratur, sehingga tidak ada negara yang kaya dan negara yang miskin kekayaan alamnya. Kekayaan alam sebagai kekuatan nasional harus dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan, sehingga membutuhkan administrasi negara yang menjamin azas lestari kekayaan alam dan azas daya saing pemanfaatan alam atau faktor kekayaan alam apabila dikelola dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, faktor ideologi. Ideologi suatu negara akan berperan sebagai pedoman bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya. Jika ideologi dianggap sebagai suatu nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan ajaran atau doktrin yang dijadikan dasar dalam memberi arah dan tujuan yang ingin dicapai di dalam administrasi negara, baik secara struktural maupun behavioral yang pada dasarnya merupakan refleksi perwujudan nilai-nilai dan cita-cita yang terkandung dalam ideologi, menurut Pamuji 1993. Yang kelima, faktor politik. Lingkungan administrasi meliputi sistem politik yang dianut, keterkaitan antara administrasi dengan pemegang kedaulatan dan kekuatan politik. Politik diartikan sebagai azas, haluan, dan kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Karena administrasi negara merupakan proses lanjutan dari politik, maka politik administrasi negara yang harus pula merupakan lanjutan politik. Bagi administrasi negara, misalnya tidak ada netralitas politik karena politik harus seirama dengan politik negara. Yang keenam, faktor ekonomi. Pengaruh faktor ekonomi terhadap administrasi negara tercermin dalam sistem ekonomi yang dianut. Apakah ekonomi terbuka atau tertutup? Ekonomi pasar atau ekonomi yang didominasi oleh pemerintah di tingkat perkembangan ekonomi yang diukur dari tingkatan pendapatan atau perkembangan struktur produksi dan ketenaga kerjaan. Tingkat pertumbuhan, kemantapan atau stabilitas ekonomi, tingkat kesejahteraan atau pemerataan pendapat, perkembangan kelembagaan ekonomi serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor yang ketujuh, faktor sosial budaya. Dalam hubungan sosial budaya dengan administrasi negara, suatu hipotesa yang dapat dibuat dalam hubungan struktur masyarakat ialah bahwa proses administrasi lebih mudah dijalankan dalam suatu masyarakat yang heterogen menurut Deliang G 1992, di mana struktur masyarakat sebagai faktor ekologis dapat menentukan pula sifat dan ruang lingkup dari administrasi yang dapat dijalankan. Faktor yang terakhir yaitu kekuatan militer atau keamanan. Mengingat bahwa ruang lingkup Hankam meliputi seluruh bidang kehidupan negara, terhadap administrasi negara dalam proses sangat ditentukan oleh tingkat jaminan kondisi keamanan, di mana ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap keutuhan suatu bangsa di bidang pertahanan dan keamanan mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan yang akan mengancam integritas dan kehidupan penyelenggaraan pemerintahan negara. Itulah faktor ekologi menurut Sondang Pesiagian MPA PDD. Selanjutnya menurut Profesor P.W. Rix, faktor sosial yang akan pengaruhi bekerjanya sistem dalam ekologi administrasi negara, yaitu satu, kondisi keadaan penduduk atau keadaan ekonomi, sosial, dan budaya. Satu, dalam Indonesia yang sangat heterogen atau multiteknik dibutuhkan suatu pemerintahan. Yang kedua, fenomena sosiologis. Banyak dimensi yang bisa menjadi asumsi pemerintahan, desentralistik karena heterogenitas masyarakat kita, integritasnya lemah, ingin memisahkan diri masyarakatnya, rentang kendali pemerintah sangat jauh. Yang kedua, struktur sosial.
Solidaritas mekanis yang masih banyak persamaan-persamaan kerja di dalam masyarakat pedesaan. Solidaritas organis sudah muncul perbedaan-perbedaan masyarakat secara banyak. Perkotaan, masyarakat, polarisasi pekerjaan sangat banyak. Yang ketiga, sistem ekonomi di dalam suatu negara. Sistem ekonomi Pancasila patrilinealistik, pertimbangan keluarga lebih diutamakan atau nepotisme. Yang kedua, sistem penyelenggaraan ekonomi dalam suatu negara, yaitu 1. Daya beli masyarakat, 2. Income masyarakat, 3. Peredaran uang, dan 4. Potensi sumber daya alam. Yang keempat, ideologi, fungsi ideologi dalam masyarakat. Fungsi integrasi mempunyai kekuatan untuk menyatukan perbedaan dalam masyarakat dan harus mampu disadari. Yang kedua, fungsi sebagai penataan tujuan bersama. Yang ketiga, fungsi sebagai patron nilai yang mengatur kehidupan sosial budaya. Dan yang terakhir yaitu sistem politik. Sistem politik mempengaruhi administrasi negara terhadap sistem politik dapat ditelusuri pada maklumat pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik 3 November 1945. Dan yang terakhir, faktor ekologi menurut Farel Widi. Ada 4 hal yang mempengaruhi bekerja suatu sistem dalam ekologi pemerintahan, yaitu 1. Keadaan penduduk, 2. Wilayah, 3. Teknologi, dan 4. Cita-cita, harapan, dan kepribadian. Itulah pokok bahasan yang saya jelaskan hari ini. Mohon maaf apabila kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.